Sengaja kalian tutup apa depan kalian? Tengok kan, kok viral ini nggak usah bilang aku. Ini nama aku, tengok. Katanya tadi nggak kerja. Aman, sekarang kerjain. Suka-suka kalian ya. Mereka berencana untuk membangun perumahan. Nah, apakah bisa dibangun perumahan kalau masih dalam proses peradilan? Masih proses pengadilan? Proses peradilan hari ini. Masih ada proses hukum lah. Saya berharap ini direvisi ulang Dan melibatkan semua pihak, termasuk forum kaum teknologi. Ini harus dilibatkan forum kaum teknologi. Kembali di delegasi media. Sore ini kita kehadiran Ketua Forum Kaum Tani Lauci Alpen Kaban. Selamat datang, Bang. Ya, selamat sore. Jadi memang persoalan lahan di Sumatera Utara ini terbilang pelik. Nah, di sini terjadi, bahkan tak jarang terjadi pertumpahan darah dan pengrusakan baik di kalangan masyarakat yang menjadi korban maupun PTP 2 sebagai pemilik ex HGU lahan PTP 2. Jadi beberapa peristiwa di Sumatera Utara ini salah satu perwakilannya, salah satu yang mewakili dan menjadi fenomena atau citra yang kurang baik, gambaran penyelesaian lahan di Sumatera Utara ini adalah kedatangan Bang Alpen Kaban. Jadi Bang, di Lauci ini kan memang sepengetahuan kita memang lahan ini sudah dikuasai masyarakat atau digarap masyarakat sejak 1942. Nah, dan beberapa SKT keluar tahun 2008. Artinya memang secara undang-undang lahan ini sudah tidak nganggur, tidak digunakan, tidak dipakai lagi oleh PTPN 2 sehingga masyarakat bisa menggarap. Bisa menjelaskan sedikit ini bagaimana tentang lahan PTPN 2 yang selama ini Abang garap? Nah, berapa warga di sana yang menumpangkan rezekinya di lahan tersebut? Ada berapa warga di sana dan bagaimana, dan desa-desa apa saja yang menjadi lahan yang dikelola masyarakat? Coba bisa menceritakan sedikit, Bang? Iya bisa. Terima kasih kepada Abang yang sudah baik hati memberikan kesempatan bagi saya. Nama saya Alpen Kaban. Saya adalah Ketua Forum Kaum Tani Lauci. Saya sangat sedih dan prihatin atas perkembangan tanah khususnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena sampai sekarang belum ada ketuntasan sengketa tanah kami ini. Kami adalah masyarakat yang perlu dilindungi. Kami adalah masyarakat yang perlu diayomi oleh pihak pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden kami Jokowi. Kami ingin menyampaikan bagaimana keluh kesah kami, bagaimana tertindasnya kami masyarakat yang tertindas. Kenapa Bang bilang tertindas? Apakah hari ini ada okupasi atau pengerusakan lahan menurut lahan yang Abang kelola? Orang Abang kelola, yang lahan yang masyarakat kelola? Masyarakat di sana sudah mendiami tanah tersebut sejak tahun 1942. Pada saat itu masyarakat sudah bercocok tanam di sekeliling perkebunan dan sudah ada rumah-rumah di situ,
sudah ada penduduk. 1942. Ya, Di situ ada perkebunan waktu itu. di situ ada perkebunan pada saat itu. Berarti memang dikelola PTP pada saat 1942. Ya, Kemudian selain 1942, selanjutnya ada nggak lahan-lahan yang dikelola masyarakat di dalam beberapa tahun kemudian? ya. Masyarakat yang tinggal di situ yaitu masyarakat Loci, masyarakat Bekala, Durin Tonggal, Rumah Bacang, Namu Bintang, juga di sekitar Penampen. Itu adalah masyarakat di 3 desa yang masih merasakan ketertindasan oleh pihak PT PEN 2 yang mengalaskan bahwa tanah tersebut mempunyai HGU berdasarkan HGU 171. Padahal HGU tidak ada sama sekali. Jadi apa yang? Iya. Setahu abang apa yang mereka miliki? Yang saya ketahui yang sudah disepakati pada tahun 1999 menurut RDP 1999, pada saat itu sudah ada kesepakatan antar stakeholder, antara pihak-pihak PT PEN 2, termasuk di situ adalah direktur PT PEN 2, termasuk stakeholdernya semua. Begitu juga dengan pihak BPN, termasuk juga kepala BPN, dan semua dihadiri oleh pejabat dan petinggi-petinggi, baik dari pihak PT PEN 2, baik dari pihak BPN, baik juga dari pihak kepala desa di daerah situ, di masyarakat situ, di desa-desa tersebut. Sudah ada satu kesepakatan bahwa setelah berakhirnya pada bulan Desember 1999 SK Mendagri nomor 11 tahun 1975 berdasarkan izin prinsip, itu artinya tanah tersebut tidak dimiliki lagi oleh PT PEN 2, tetapi sudah didistribusikan. DPR mana? Di Deli Serdang, ya. Ada nomor surat apanya? Ada. Nomor berapa? Di sini nomor 348 garing 348 garing Komisi A DPR 2 Deli Serdang nomor 11 tahun 1999. Panjaitan. Ini sudah memang diakui oleh pihak DPRD Deli Serdang. Anda meminta keabsahan bahwa surat ini memang diakui oleh pihak DPRD Deli Serdang. Nah, surat-surat kita ini semuanya sudah dibuat satu rangkuman, dan ini surat-surat ini sudah kita bawa ke Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sumatera Utara. Artinya memang ini fakta lah. Ini fakta sebenarnya, dan surat-suratnya ini sudah masuk sebenarnya ke proses hukum pengadilan, ke Perdata 230. Dia sudah menjadi bukti di pengadilan. Sudah jadi bukti di pengadilan. Pengadilan ranah hukum apa nih Bang? Tun, Perdata atau? Ya, pada dulu kita sudah sampai ke Tun, PT Tun, dan kasasi MA, dan hasilnya pada saat itu NO. Tetapi kita menggugat kembali pada tahun 2020 berdasarkan nomor Perdata 230. Masyarakat ada di sana 27 menggugat. Di PT UN sama PT Tun, dua-dua dimasukkan. Ya, pertama dulu Tun, setelah Tun kita ke PT Tun, baru kasasi MA. Kasasi. Hasilnya NO semua ditingkatkan. Hasilnya NO. Peradilan. Iya. Berarti tidak ada keputusan dari pihak negara lah ya? Belum ada lahan itu milik siapa? Belum ada keputusan. sampai sekarang. Jadi ini ada pihak perkebunan yang apa? Yang menggarap, yang merusak lahan masyarakat. Iya, jadi gini. Pada tanggal 14 kemarin kita dikejutkan dengan datangnya doser dan preman-preman. Lebih dari 100 preman datang
mengawal mendosor tanaman-tanaman masyarakat di sana. Masyarakat sudah menanam di sana. Ada ubi kayu di dosen. Ada ubi kayu, ada pisang. Ini siapa yang mendosor, Pak? Itu PT Propernas. PT Propernas ini Dikawal oleh preman. dikawal preman. Iya. Propernas ini pihak PTP2 atau PT Propernas ini dikatakan mereka bahwa ini adalah anak perusahaan dari PT PEN 2. anak perusahaan PTP2? Iya. Apa diperuntukkan apa lahan itu? Menurut pengetahuan Abang, Mereka berencana untuk membangun perumahan. perumahan. Nah, apakah bisa dibangun perumahan kalau masih dalam proses peradilan? Masih proses Masih ada pengadilan? proses peradilan hari ini. Masih ada proses hukum lah Proses hukum. di pengadilan PN Negeri Medan. Ah. Lubuk Pakam, Lubuk Pakam. Apa yang digugat? Ya, perdata. Perdata. Nomor 230 perdata. Apa yang digugat di situ? Kita gugat itu adalah tanah masyarakat. 27 penggugat masyarakat mengakui itu adalah tanah mereka berdasarkan surat keterangan daripada kepala desa Berarti tahun 2009. menggugat siapa yang menjadi tergugat? Yang tergugat adalah 4, PT PEN 2, PT Propernas, PT Nusa Dua Bekala, Sudah ada rupanya rumah dibangun kemudian di sana. BPNA. Sudah ada rumah dibangun di sana. Ya, kita masyarakat rata-rata sudah banyak bangunan di sana. Kapan gugatan disampaikan ke pengadilan negeri? Yang kita kemarin sampaikan pada tahun 2020 kemarin, bulan 9. Bulan 9. Tapi Ya. memang sebelumnya sudah ada penggusuran dari pihak PTPN Dulu 2017 sudah ada pendosoran 2017. Dasar itulah menggugat Propernas. Iya. PTPN 2 apa yang menjadi klausul gugatannya? Apakah ada Dia mengklaim bahwa itu adalah tanahnya adalah HGB katanya. HGB P138, P139 HGB yang ada bisa saya tunjukkan. Di sini ada nomor 39 P39 itu ada 10,41 hektar. Kemudian yang P138 ini ada sekitar 231,33 hektar. 10,41? Iya, 10,1 hektar. Dan HGB yang 138 231,33 hektar. Jadi kalau ditotalkan ini sebesar 241 hektar. 41 hektar. Sementara lahan di situ semua Lahan di semua itu 854,26 hektar. 854,26. Berarti lebih banyak yang dikelola masyarakat. Iya. Itu memang yang di gusur mereka lah katakan. Iya. Itu memang letaknya sesuai menurut HGB. Jadi kan begini, kenapa bisa timbul HGB berdasarkan HGB? Tahun berapa HGB? Ini HGB-nya tahun 2020, HGB tanggal 14 bulan 4, tanggal ya 14 bulan 4 2020. BPN. Ya, BPN Lubuk Pakam. Bisa timbul HGB tidak ada sebelumnya pihak BPN mendatangi atau mengukur. Ya, jadi gini, yang lucunya begini, ujuk-ujuk ada HGB. Kenapa bisa HGB ada, padahal HGU-nya pun tidak ada? Kita mencurigai HGU 171 itu bodong. Kenapa saya bilang bodong? Karena di sini sudah di tip X, tidak jelas. Kita berani kalau mereka bisa membuktikan HGU yang aslinya, kalau mau mereka tunjukkan. Tapi sampai sekarang mereka tidak berani menunjukkan HGU 171-nya. Tidak berani mereka. Ya, sudah pernah dipertanyakan. Sudah pernah dulu ditanya di PT Tun, tapi mereka tidak berani menunjukkannya yang asli. Di PT Tun Tidak berani mereka tunjukkan. Tapi itu dasar mereka membuat HGB. Padahal kan tidak logis kalau dulu di RDP 1999
Sejak tahun 1942 dulu dikuasai masyarakat dan berakhirlah tahun 1999 berdasarkan RDP, ya, berakhir Desember tahun 1999, dan itu semua sudah didistribusikan kepada masyarakat. Kenapa bisa 10 tahun timbul lagi HGU? Jadi selama 10 tahun kan sudah dikuasai masyarakat. Masyarakat sudah punya surat pada saat itu semuanya. 10 tahun selisihnya waktu. Di mana pihak PTP 2 dulu? Kok tahun 2009 timbul pula HGB, HGU? Pihak orang Abang menolak lahan masyarakat petani mencurigai HGU tadi, HGU 171 dengan HGU 171. Ya, kami curiga dengan HGU 171 ini bodong. Kalau memang berani mereka tunjukkan yang asli. Bahkan diminta di PT itu tidak pernah ditunjukkan. Kalau apanya izin prinsip ini berdasarkan izin prinsip di RDP, dikatakan itu adalah nomor 11. Ya, itu nomor 11, ya, berdasarkan SK Mendagri nomor 11 tahun 1975. Ya. Maka itu sudah tidak dikelola PTP dan diserahkan ke masyarakat. Ya, kan berakhir itu tahun 1999. Ini 171 tahun berapa ini? Ini tahun 2000, tahun 71 ini tahun 2009. Tahun 2009. Sudah berakhir 1999, muncul tahun 2009. Iya, jadi ada dicurigai lah. Ada dicurigai karena selisih 10 tahun. Bodoh. 10 tahun. 10 tahun ya. Udah bodoh. Jadi memang artinya memang ada keyakinan lah kelompok tani bahwa lahan ini secara undang-undang boleh dikelola. Karena sifatnya memang kan tidak digarap, tidak dikelola masyarakat, jadi petani lah yang mengelola. Untuk memperkuat landasan orang pihak Abang mengelolanya ada nggak alasan lain? Iya, tahun 2008, tahun 2009 itu sudah ada SK dari Kepala Desa, SKT. Iya. 2008 dan 2009. 9. Sampai sekarang beberapa tahun berarti? Ya, kalau bisa dikatakan sudah adalah 11 tahun. 11 tahun. Kalau lahan terlantar itu minimal 15 tahun. Menurut pengetahuan Abang, menurut undang-undang lahan terlantar bisa jadi hak milik berapa tahun? Ya, kalau misalnya kan tahun 2008 dikurang 2020, itu kan udah lebih dari 10 tahun ditelantarkan. Kenapa ujuk-ujuk tahun 2009 bulan Agustus timbul HGU yang baru? Kemana itu 1999 Desember sampai Agustus 2009? 10 tahun itu kan. Kalau dari 2008 ke 2021 sampai sekarang? Sampai sekarang? Ya udah sekitar 12 tahun. 12 tahun. Berarti sudah bisalah menjadi hak milik masyarakat. Ya, artinya secara undang-undang memang sudah harus menjadi hak milik masyarakat, apalagi diperkuat RDP. Di RDP 999 kan sudah ada stakeholder situ. Pihak PTP 2 sudah ada di situ kan. Sudah ada meneken, sudah ada di saksi-saksi, sudah ada pihak BPN, sudah ada pihak masyarakat, kepala desa meneken semua. Jadi kenapa diingkari kesepakatan itu gitu? Jadi saat ini kan Bang, di berbagai media itu kan gencar Presiden Jokowi itu membagi-bagi surat tanah. Iya. Ya, kan? Kami merindukan itu Bang. Nah, jadi apa harapan Abang terhadap Presiden Jokowi ini untuk lahan yang selama ini orang kelompok Abang kelola? Apakah ini mau dimohonkan kepada Presiden dilepaskan menjadi hak milik masyarakat? Jadi kepada Bapak Jokowi kami berharap Pak, berikanlah sertifikat kepada masyarakat, bagikanlah sertifikat yang Bapak janjikan kepada masyarakat, karena itu adalah hak masyarakat. Suratnya sudah ada Pak, karena pada tahun 1999 masyarakat sudah punya surat semua, sudah didistribusikan, sudah dimiliki masyarakat. Kenapa sekarang pihak PT PEN 2 atau Nusa Dua Bekala atau pihak PT Pondang mengakui itu tanah mereka?
Padahal dulu sudah ada, masyarakat sudah memiliki surat-surat. Perlu nggak tim dimohonkan untuk turun? Ya, kalau saya berharap timlah dari Jakarta langsung. Kami tidak pernah dilibatkan, Forum Kaum Tani Loci tidak pernah dilibatkan dengan pihak pemerintah. Saya tidak tahu dari pihak yang lain. Saya ada dugaan kemarin yang dari yang ke Jakarta itu kelompok SPSB Serikat Petani Semalingkar Bersatu itu ada banyak mereka ke sana, ada ribuan orang. Nah, berdasarkan surat dari Jenderal TNI Muldoko yang sudah saya baca ini, surat Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, saya juga tidak jelas apakah ini benar atau tidak benar. Saya tidak nggak mau menghakimi, tetapi yang jelas saya amati nama-namanya itu, saya lihat nicknya tidak sama dengan KTP, tidak sama itu. Sudah saya amati, jadi KTP ini diambil dari mana semua ini? Sepertinya ya ada dugaan ini manipulasi data. Jadi saya membantah ini semua. Ini adalah saya duga ya, saya masih menduga memanipulasi data. Ya, ada bisa saya buktikan ada orangnya di sini, KTP-nya tidak sesuai dengan nicknya. Namanya ada, KTP-nya, nomor nicknya tidak sama. Namanya sesuai. Namanya tidak juga sesuai. Tidak ada warganya berada di situ. Ya, artinya mungkin ada kesalahan administrasi kependudukan. kalau itu saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas nicknya ini harus dicek ulang. Ada berapa untuk Ada 1.500 ini untuk masyarakat Simalingkar dan desa Semencirim ini. Saya bantah ini, saya bantah ya, saya bantah kepada Bapak Muldoko, kepada Bapak KSP Kepala Staf Presiden, bahwa apakah ini sudah benar-benar disortir atau benar-benar valid atau benar-benar sudah diteliti. Karena saya lihat di sini banyak sekali ya dugaan keras. Saya duga ini manipulasi data. KTP-nya tidak sama dengan nomor nicknya. Itu yang saya duga ya. Saya duga surat maksudnya itu surat apa yang dikeluarkan KSP? Ini di sini dikatakan ada surat penyelesaian konflik agraria Desa Semalingkar dan Desa Semencirim Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Isinya apa? Isinya penyelesaian konflik. Ya, tapi bukan tambah menyelesaikan. Karena kelompok kami juga tidak terlibat di sini. Forum Kaum Tani Loci tidak ada dilibatkan di sini. Mungkin khusus daerah Mencirim. Semalingkar itu ada. Ini mereka mengambil lahan kami, kebanyakan lahan yang sudah ada bersurat semua ini. Surat-surat itu masyarakat sudah ada kami sama kami semua. Ini lahan yang kami miliki, diakui mereka tanpa ada surat gitu loh. Nah, Lahannya termasuk lahan di Loci. ya, termasuk di lahan kami. Ya. Termasuk di lahan Loci Bekala, Durin Tonggal, Rumah Bacang, Nobita termasuk. Bukan saya Mencirim. Ya, bukan. Berarti memang maksud ini intinya KSP ini intinya menyelesaikan bagaimana mau dibagi lahan itu atau bagaimana? Ya, kalau di dalam surat ini dikatakan bahwasanya masyarakat itu mendapatkan 1 unit rumah. Nah, kemudian mereka mendapatkan 2.500 meter lahan tanah menurut pinjam pakai selama 15 tahun. Nah, tetapi Forum Kaum Tani Loci tidak ada dilibatkan di sini satupun. Jadi ada harapan abang supaya di SK-kan semacam ini ada keputusannya atau gimana? Saya berharap ini direvisi ulang lah. Dan melibatkan Semua pihak, termasuk Forum Kaum Tani Loci. Ini harus dilibatkan Forum Kaum Tani Loci. Jangan hanya pihak sepihak saja. Karena masyarakat kami juga banyak di sini, bukan sedikit. 1.500 orang ada masyarakat kami di 3 desa tersebut. Sudah bermukim di situ. Sudah bermukim di situ sejak dahulu kala, dan sudah ada di situ masjid, sudah ada gereja, sudah ada pil Hindu, sudah ada pekuburan, sudah ada SMK negeri, sudah ada SD negeri, sudah ada sekolah-sekolah di sana semuanya. Jadi harapan abang pemerintah pusat turun tangan. Saya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi dengan segala hormat Bapak, saya mohon ampun dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Bantulah masyarakat kami, Pak. Forum Kaum Tani Loci inilah masyarakat tertindas.
Saya memohon pada Bapak bolehlah kiranya mengulurkan tangan, datanglah ke kampung kami, tim datanglah dari pusat supaya meninjau ulang Pak apa yang dikatakan ini di dalam ini. Desa lengkap memang coba bisa menyampaikan di sama. Ya, kami ini ada di 3 desa. Forum Kaum Tani Lauci ini, kami ini ada di 3 desa, di Dorentonggal, di Namo Bintang, di Lauci, di Begala, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Serta, Provinsi Sumatera Utara. Jadi artinya di sini, di daerah itulah diharapkan kehadiran pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat petani. Iya, saya berharap pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Jokowi, menengok-nengoklah, hadirlah untuk membela masyarakat ini Pak. Banyak sekali mafia-mafia Pak. Kami nggak sanggup Pak, kami nggak punya uang, nggak punya dana untuk memberi sana sini, kami nggak sanggup. Kami hanya berdoa saja meminta Tuhan untuk mengurapi, untuk memberkati tanah kami. Hanya itu. Kalau namun kekuatan fisik kami nggak punya, nggak sanggup kami. Kekuatan uang pun kami nggak sanggup. Oke, saya kira cukup ya. Ya, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Kali ini ya kita karena memang keterbatasan waktu, kita akhiri podcast ini dengan ucapan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.